Halo rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana caranya secara praktis kita menyusun skripsi mulai dari pengajuan judul hingga menyusun bab 1. Tugas akhir skripsi selalu jadi momok bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya. Sebenarnya menyusun skripsi tidak semenakutkan seperti yang ada dalam gambaran kita. Selama dikerjakan, skripsi akan selesai. Perlu kita ketahui, skripsi itu terdiri dari beberapa bab. Biasanya terdiri dari 5 bab. Saya ambil contoh, misalnya bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 adalah penutup yang biasanya berisi kesimpulan, saran, dan implikasi. Kelima bab ini, jika kita bayangkan secara keseluruhan, memang terlihat nampak berat dan sulit untuk diselesaikan. Itulah mengapa pentingnya kita berpikir step by step. Dalam menyusun skripsi, kita memang harus memikirkan dari hulu hingga hilir sebelum akhirnya menentukan judul dan menulisnya. Tetapi kita harus bisa mengeksekusi semua itu satu persatu. Dan inilah tips praktis memulai skripsi. Yang pertama, tentukan masalah yang hendak diteliti. Jadi teman-teman, yang pertama kali harus kita lakukan dalam menyusun skripsi itu sebenarnya adalah mencari masalah. Bukan berawal dari judul, tetapi dari masalah. Kita bisa memulainya dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Misalnya, persoalan apa yang sedang berkembang saat ini? Bagaimana persoalan itu muncul dan dihadapi oleh kita? Dan seterusnya. Saya ambil contoh, misalnya teman-teman hendak membuat skripsi bidang manajemen pemasaran. Apakah yang saat ini sedang berkembang? Bagaimana fenomenanya? Misalnya, saat ini banyak masyarakat yang terdorong melakukan pembelian impulsif, atau dengan kata lain, pembelian yang tidak direncanakan. Pembelian impulsif ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor penyebabnya. Dan pembelian impulsif ini sering kali terjadi pada saat kita sedang bermain media sosial, nonton live streaming di TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya. Mengapa hal itu? Dalam hal ini pembelian impulsif bisa terjadi sedemikian maraknya dan banyak terjadi ketika masyarakat sedang bermain media sosial. Masyarakat mudah tergoda oleh konten dan dorongan komunikasi yang persuasif, yang akhirnya konsumen atau masyarakat terdorong mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Secara sederhana, itulah yang kita sebut dengan masalah. Dari masalah itu, kita bisa mengembangkannya dengan mencari faktor penyebab atau mencari hal lain yang terkait dengan pembelian impulsif. Kita asumsikan saja, pada skripsi yang akan kita susun adalah hendak mencari faktor penyebab mengapa kita bisa melakukan pembelian impulsif. Kita mulai dengan melisting terlebih dahulu permasalahan-permasalahan atau faktor yang menyebabkan seorang melakukan pembelian impulsif. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah karena faktor pola komunikasi, konten marketing yang persuasi, gaya hidup konsumen itu sendiri, atau yang lainnya? Silakan listing sebanyak-banyaknya masalah yang mungkin terjadi. Dari situ, kita mulai dapat meramu judul skripsi yang akan kita tulis. Kita anggap saja yaitu, misalnya judulnya adalah Analisis Model Komunikasi, Gaya Hidup, dan Konten Marketing dalam Mendorong Pembelian Impulsif pada aplikasi TikTok. Itulah tips yang kedua. Mudah kan? Setelah kita menguraikan dan mengidentifikasi berbagai masalah, judul pun tersusun dan kita sudah memiliki satu judul yang siap kita tulis. Tips yang ketiga, menulis pendahuluan khususnya bagian latar belakang. Sekarang kita sudah punya satu judul yang siap ditulis ke dalam bentuk skripsi. Lalu bagaimana memulainya? Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan biasanya terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Ini hanya sebagai contoh. Setiap institusi perguruan tinggi memiliki pedoman penulisan skripsi masing-masing. Silakan teman-teman membaca kembali pedoman skripsi dari perguruan tinggi di mana tempat teman-teman kuliah. Oke, ingat kita berawal dari masalah, yaitu masalah pembelian impulsif atau pembelian yang tidak direncanakan. Dari judul yang sudah diramu, kita bisa mengurai masalahnya satu persatu dalam bentuk naratif, deskriptif, argumentatif.
Misalnya, kita uraikan masalah dari pembelian inklusif itu sendiri. Uraikan hal ini secara konsep dan argumentatif. Perdebatan akademik, studi-studi sebelumnya, fenomena yang terjadi, dan teman-teman bisa memberikan data-data dan argumentasi terkait pembelian inklusif. Begitu juga dengan pola komunikasi. Sama seperti sebelumnya, uraikan hal ini secara konsep, perdebatan akademik, dukung studi-studi sebelumnya yang relevan, fenomena, dan data-data kuantitatif maupun kualitatif. Begitu juga dengan faktor lainnya, konten marketing dan gaya hidup konsumen. Intinya adalah menyajikan perdebatan akademik dari apa yang mau diteliti. Uraian dari tiap faktor atau variabel dapat saling dikaitkan dengan masalah utama, yaitu pembelian inklusif. Jika uraian masalah dari masing-masing faktor dan variabel memiliki paling sedikit 5 paragraf, berarti kita sudah memiliki kurang lebih 20 paragraf dalam latar belakang. Seberapa jauh kemampuan teman-teman dalam menguraikan masalah dari tiap faktor tergantung seberapa banyak referensi atau literasi yang teman-teman baca. Oleh sebab itu, kunci menulis adalah membaca. Tips yang keempat, membuat rumusan masalah. Rumusan masalah adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam penelitian. Karena pada hakikatnya, meneliti itu adalah menjawab masalah. Selain itu, rumusan masalah juga akan memudahkan mahasiswa dalam menulis skripsi. Karena saking pentingnya rumusan masalah, Albert Einstein pernah berkata bahwa rumusan masalah dalam penelitian jauh lebih penting daripada solusinya. Nah, dalam merumuskan masalah, teman-teman bisa mengacu pada berbagai masalah yang telah diuraikan sebelumnya, baik secara teoritis maupun empiris. Setelah itu, kita bisa merumuskannya ke dalam bentuk pertanyaan yang spesifik dan jelas. Jika mengacu pada judul dan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang bisa kita dapatkan adalah tunggu dulu. Sebelum ke sana, perlu saya tegaskan bahwa bunyi pertanyaan dari rumusan masalah tergantung pada bentuk penelitian yang hendak dilakukan. Apakah deskriptif, kualitatif, atau kuantitatif, komparatif, atau asosiatif, atau yang lainnya. Tergantung pada apa yang mau kita cari. Pada pembahasan kali ini, saya asumsikan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kausal, asosiatif, atau hubungan sebab akibat. Dari judul skripsi yang sudah kita buat, kita rumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh model komunikasi terhadap keputusan pembelian inklusif pada aplikasi TikTok? 2. Bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian inklusif pada aplikasi TikTok? 3. Bagaimana pengaruh konten marketing terhadap keputusan pembelian inklusif pada aplikasi TikTok? Dan yang keempat, bagaimana pengaruh model komunikasi, gaya hidup, dan konten marketing secara simultan terhadap keputusan pembelian inklusif pada aplikasi TikTok. Selesai sudah merumuskan masalah, kita masuk ke tips berikutnya. Tips yang keempat, membuat tujuan penelitian. Skripsi yang baik adalah yang secara struktur saling menyapa. Latar belakang menyapa judul, rumusan masalah menyapa latar belakang, begitu juga dengan tujuan penelitian yang menyapa rumusan masalah. Semuanya saling menyapa. Oleh sebab itu, tujuan penelitian sebenarnya tidak ubahnya rumusan masalah. Tetapi yang dinyatakan bukan berupa apa yang hendak dijawab, lebih kepada apa yang diharapkan dari rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Teman-teman dapat membuat tujuan penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Contohnya, dari rumusan masalah yang pertama, kita buat tujuan penelitiannya sebagai berikut. Untuk menganalisis pengaruh model komunikasi terhadap keputusan pembelian inklusif konsumen pada aplikasi TikTok. Dari rumusan masalah kedua, kita buat tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian inklusif pada aplikasi TikTok. Dari rumusan masalah yang ketiga, kita buat tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh konten marketing terhadap keputusan pembelian inklusif konsumen pada aplikasi TikTok. Dan rumusan masalah yang keempat, kita buat tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh model komunikasi, gaya hidup, dan konten marketing secara simultan terhadap keputusan pembelian inklusif konsumen pada aplikasi TikTok. Tips yang kelima, kegunaan penelitian. Teman-teman dapat menulis kegunaan penelitian secara jelas pada bab 1. Nyatakan kegunaan penelitian berdasarkan peruntukannya. Misalnya kegunaan akademis,
kegunaan praktis, atau mungkin poin lainnya, kegunaan bagi perguruan tinggi, kegunaan bagi peneliti, kegunaan bagi industri. Pada tiap poin, teman-teman bisa menguraikannya secara naratif. Itulah pembahasan kita untuk hari ini. Nantikan tips lainnya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.